Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Putri, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengumpulan data. Pertama, pengertian data dan jenis data. Menurut Kuncoro tahun 2013, data merupakan sekumpulan informasi. Dalam pengertian bisnis, data adalah sekumpulan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Dari sisi pengumpulan data dapat dipisahkan berdasarkan sumber data tersebut diperoleh seperti yang pertama, data primer. Ini adalah suatu data yang dapat dikumpulkan untuk tujuan tertentu yang belum diproses. Contohnya seperti hasil survei langsung dari responden. Yang kedua, data sekunder adalah suatu data yang sudah ada sebelumnya dan dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan lain. Misalnya seperti data dari lembaga pemerintah, organisasi, atau publikasi. Selanjutnya ada jenis data. Ada dua jenis data. Yang pertama, kualitatif. Data yang bersifat deskriptif dan tidak dapat diukur dengan angka. Data ini data yang mendeskripsikan kualitas atau karakteristik suatu objek tanpa menggunakan angka. Contohnya seperti warna, jenis kelamin, atau preferensi. Yang kedua, adapun data kuantitatif. Ini adalah suatu data yang dapat diukur dan dihitung dalam bentuk angka. Data ini juga dapat dihitung dan dinyatakan dalam bentuk angka, seperti usia, berat badan, atau suhu. Data kuantitatif bisa menjadi diskrit atau angka terpisah, seperti jumlah anak, atau kontinu, atau angka yang dapat terus berlanjut, seperti tinggi badan. Selanjutnya ada data menurut sumbernya. Yang pertama, data primer. Data ini data yang dikumpulkan untuk tujuan tertentu yang belum diproses. Maksudnya seperti data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya. Pertama kali, ini bisa melibatkan survei, wawancara, eksperimen, atau observasi langsung. Data ini juga belum diolah sebelumnya dan diperoleh secara langsung dan dari sumbernya. Contohnya seperti hasil survei yang dilakukan secara langsung. Nah, data sekunder ini data yang sudah ada sebelumnya dan dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan lain. Maksudnya, data yang telah dikumpulkan oleh orang lain atau lembaga sebelumnya untuk tujuan lain. Ini bisa berupa data penelitian sebelumnya, publikasi ilmiah, basis data, atau laporan pemerintah. Data sekunder ini diolah untuk digunakan dalam analisis atau penelitian baru. Misalnya, seperti data dari lembaga pemerintah, organisasi, atau responden. Dan selanjutnya ada data teknik pengumpulan data dan sumber datanya. Yang pertama, teknik observasi, wawancara, dan studi ke waktu dan gerak. Dilakukan secara pengamatan langsung di studi kasus dan di lapangan. Yang kedua ada teknik eksperimen dan simulasi. Ini dilakukan secara pengamatan langsung untuk mendapatkan data laboratorium. Yang ketiga, teknik survei. Ini dilakukan untuk mendapatkan data dan data opini individu. Dan yang keempat, teknik Delphi. Ini dilakukan untuk mendapatkan data opini grup. Yang kelima, teknik analisis isi atau content analysis. Ini dilakukan untuk mendapatkan data arsip primer. Yang keenam, ada teknik pengambilan basis data. Ini teknik yang dilakukan untuk mendapatkan data arsip sekunder. Nah, selanjutnya yang terakhir, teknik model matematik. Ini dilakukan secara analitikal untuk mendapatkan data logic very set. Nah, jadi itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.